pornografi, prostitusi, dan narkoba, memperkaos dan menyiksa si Jeffrey Rinaldi ini, dan juga memberi luka bakar di dada dan di wajahnya, menusukkan benda tajam beberapa kali ke dadanya si McCoy. Hai, apa kabar kalian semua? Terima kasih karena udah ngeklik video aku. Buat kalian yang sebelumnya belum pernah datang ke channel aku, perkenalkan nama aku Dinda. Dan buat kalian yang sebelumnya udah makan belum? Oke, buat kalian yang sebelumnya udah pernah nonton channel aku, selamat datang kembali dan selamat menonton. Kali ini aku bakalan ceritain ke kalian tentang serial killer lagi. Dia dikenal sebagai badut terburuk di Amerika yang kejahatannya terbongkar pada tahun 1970-an. Siapakah dia, badut terburuk itu? Oke, tanpa berlama-lama, ini dia John Wayne Gacy. John Wayne Gacy atau akrab dengan sapaan Gacy lahir di Chicago, Illinois pada tanggal 17 Maret 1942. Gacy ini merupakan anak kedua dan putra satu-satunya dari pasangan Katolik John Stanley Gacy dan Mariana Elena Robinson. Ayahnya berprofesi sebagai teknisi mobil dan veteran Perang Dunia I, dan ibunya merupakan ibu rumah tangga. Gacy dekat dengan ibunya dan kedua saudara perempuannya, tapi tidak memiliki hubungan sedekat itu dengan ayahnya. Ayahnya ini merupakan alkoholik ya, yang mana ketika mabuk ataupun sedang dalam keadaan tidak mabuk, ayahnya ini sering melakukan kekerasan kepada Gacy dan pelecehan. Gacy sering dipukuli dan sering dikata-katain bodoh dan banci. Tetapi walaupun seperti itu, Gacy tetap sayang kepada ayahnya dan merasa bahwa ayahnya tidak salah melakukan seperti itu. Dia pantas menerima tindakan seperti itu dari ayahnya karena tidak bisa menjadi anak yang baik untuk ayahnya. Gacy juga pernah mendapat tindakan kekerasan dari teman ayahnya, dan juga Gacy ini menjadi bahan bulian di sekolah karena Gacy ini merupakan anak yang kelebihan berat badan ya, jadi dibully gitu sama teman-temannya di sekolah. Wayne Gacy ini waktu kecilnya udah sering sakit-sakitan guys. Gacy adalah pengidap penyakit jantung, dan waktu kelas 4 SD si Gacy ini udah pernah mengalami operasi usus buntu. Menginjak usia remaja, Gacy itu udah mulai bandel gitu ya, dan udah mulai sering bolos sekolah. Dan menurut ayah Gacy, tindakan Gacy yang seperti itu adalah cara untuk mendapatkan perhatiannya. Gacy ini sempat menjadi aktivis politik ya, di usianya yang ke-18 tahun. Gacy menjadi asisten kepala polisi untuk kandidat Partai Demokrat di lingkungannya. Keterlibatan Gacy dalam partai politik ini menyebabkan lebih banyak kritik buruk ya dari ayahnya. Gacy ini dijuluki Patsy oleh ayahnya, yang mana Patsy itu berarti orang yang mudah tertipu. Padahal ya si Gacy ini memilih untuk terlibat dalam partai politik itu tujuannya agar mendapat pengakuan dari lingkungannya, yang mana pengakuan tersebut tidak pernah didapat dari ayahnya. Maaf ya kalau kalian dengar suara kayak mukul-mukul gitu, karena tetangga aku ada yang lagi dandani rumah guys. Keterlibatan Gacy dalam partai politik ini akhirnya membuahkan hasil ya. Ayahnya ini jadi perhatian gitu sama Gacy dan memberi hadiah Gacy mobil untuk pertama kalinya, dengan syarat Gacy harus nurut sama perkataan ayahnya. Jika tidak nurut, ya mobilnya bakalan disita. Setelah beberapa waktu berlalu, Gacy ini udah mulai nggak betah gitu ya sama sikap controlling dari ayahnya. Gacy memutuskan membuat kunci cadangan untuk mobilnya itu, tetapi diketahui oleh ayahnya ya, dan itu membuat ayahnya marah besar. Gacy berkelahi dengan ayahnya dan memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah ke Las Vegas, Nevada. Di Las Vegas, Gacy ini bekerja dalam pelayanan ambulans ya, sebelum akhirnya Gacy ini dipindahkan bertugas menjadi penjaga kamar mayat. Gacy tidur di belakang ruang pembalseman ya, dan selama bekerja di sana Gacy ini sering memperhatikan proses pembalseman. Nah, di pekerjaannya inilah Gacy mulai menyadari bahwa dia itu sebenarnya
aneh, punya kelainan nih. Di pekerjaannya ini, Gacy mendapat pengalaman homoseksual pertamanya. Gacy menyelinap ke dalam kamar mayat, membuka salah satu tutup mayat yang mana mayat tersebut merupakan mayat remaja laki-laki. Gacy mulai membelai mayat laki-laki tersebut, mulai memeluk dan mencium mayat laki-laki tersebut. Sebelum akhirnya Gacy ini kaget dan shock gitu ya. Dia menyadari bahwa perilakunya tersebut adalah salah. Menyadari perilaku yang salah tersebut, Gacy memutuskan untuk kembali ke rumah. Sekembalinya Gacy ke rumah, Gacy langsung mendaftarkan diri di Northwestern Business College dan lulus pada tahun 1963 dan langsung mengambil posisi trainee manajemen di Nan Bashu Company. Pada tahun 1964, Gacy ini dipindahkan ke Springfield, yang mana Gacy ini di sana dijadikan sebagai salesman, yang kemudian Gacy ini naik jabatan lagi menjadi manajer di departemennya. Di tahun yang sama, di bulan Maret, Gacy bertunangan dengan Marilyn Myers yang merupakan rekan kerjanya. Setelah bertunangan, Gacy bergabung dalam JCS lokal. Maaf ya kalau aku salah baca. JCS ini merupakan perkumpulan dari anggota-anggota Badan Penyelenggara Perdagangan Junior. Di JCS, Gacy dikenal sebagai anggota yang sangat bekerja keras ya. Bahkan saking bekerja kerasnya Gacy ini dikenal dengan sebutan The Key Man di perusahaannya. Pada September 1964, Gacy menikahi Marilyn. Dan pada tahun itu juga, Gacy mendapatkan pengalaman homoseksualnya yang kedua dengan rekan kerjanya juga. Pada tahun 1965, Gacy diangkat sebagai presiden di Springfield JCS. Dan pada tahun yang sama, Gacy dinobatkan sebagai JCS terbaik ketiga di negaranya. Mulus dan meningkat terus ya perjalanan karirnya si Gacy ini. Kehidupan Gacy pada saat itu bisa dikatakan sempurna ya. Karir yang terus meningkat dan beristrikan perempuan dari keluarga yang bisa dikatakan berkelebihan lah secara finansial. Ayah mertua Gacy membeli 3 restoran KFC di Waterloo Loa dan menyerahkan ketiga restoran tersebut kepada Gacy untuk dikelola. Dengan syarat Gacy harus menyelesaikan kursus bisnis manajemen. Gaji yang ditawarkan kepada Gacy pun tidak sedikit ya teman-teman. Gacy ditawari gaji $15 per tahunnya pada saat itu, yang jika pada saat sekarang ini $15 itu senilai $134.550, yang jika dirupiahkan itu senilai dengan 2M teman-teman. Dan juga Gacy ini mendapat gaji tambahan lagi dari keuntungan restoran. Gacy tidak mungkin menolak tawaran tersebut ya. Siapa juga yang mau nolak tawaran kerja dengan gaji sebesar itu, termasuk kalian juga sih mungkin ya, para fresh graduate kayak aku. Setelah menuntaskan kursus wajib manajemennya, Gacy pindah ke Waterloo Loa bersama istrinya untuk mengelola restoran KFC milik ayah mertuanya. Dan di sana juga Gacy membuka klub bawah tanah ya, yang mana di sana tuh karyawannya bebas meminum alkohol sebanyak-banyaknya tanpa dibatasi oleh Gacy. Gacy juga menaruh perhatian lebih kepada karyawan laki-lakinya. Ya namanya juga Gacy ini belok ya, jadi ya dia menaruh perhatian lebih banyak ke karyawan laki-lakinya. Tidak hanya sekedar memberi perhatian lebih kepada karyawan laki-lakinya ya. Ketika karyawan laki-lakinya ini mabuk atau dalam keadaan setengah mabuk, Gacy mulai melakukan aksinya melecehkan karyawannya. Tapi jika karyawannya ini sadar dan menolak, Gacy akan mengatakan bahwa tindakannya tersebut adalah lelucon atau menguji moral karyawannya. Di Waterloo, Gacy kembali bergabung dengan JCS Waterloo, dan dengan rekan-rekannya tersebut, Gacy ini terlibat dalam pertukaran istri, pornografi, prostitusi, dan narkoba guys. Makin parah banget ya si Gacy ini. Pada Agustus 1967, Gacy melakukan pelecehan seksual terhadap Voorhees, remaja laki-laki berusia 15 tahun, yang mana Voorhees ini merupakan anak dari anggota sesama JCS. Gacy membujuk Voorhees datang ke rumahnya untuk menonton film rusa jantan heteroseksual, lalu mencekoki Voorhees dengan alkohol dan membujuk Voorhees untuk melakukan tindakan tidak senonoh. Beberapa bulan berikutnya, Gacy juga melakukan pelecehan seksual terhadap pemuda-pemuda lain, termasuk kepada pemuda yang Gacy dorong untuk melakukan hubungan badan dengan Myers, istrinya. Setahun berikutnya, pada Maret 1968, Voorhees melapor kepada ayahnya bahwa Gacy telah melakukan pelecehan seksual kepadanya. Tentu saja ayah Voorhees ini sangat marah ya, lalu melaporkan
Gessi ke polisi. Pada 12 September 1968, Gessi mendapatkan perintah untuk melakukan tes psikiatri di Rumah Sakit Jiwa Universitas Iowa. Dua dokter memeriksa Gessi selama 17 hari sebelum menyatakan bahwa Gessi ini mengidap gangguan kepribadian ya. Tetapi kemudian para tim dokter menyatakan bahwa Gessi tetap layak untuk diadili. Pada 7 November, Gessi mengaku bersalah. Lalu pada tanggal 3 Desembernya, Gessi mendapat hukuman 10 tahun penjara. Dan di hari yang sama pula, istri Gessi mengajukan perceraian. Pada kenyataannya, Gessi tidak dipenjara selama 10 tahun. Gessi diberikan kebebasan bersyarat pada tahun 1970. Gessi memutuskan untuk pulang saja ke Chicago bersama ibunya, tetapi kemudian pada tahun 1971, Gessi kembali didakwa atas tuduhan pelecehan seksual terhadap remaja laki-laki. Begitu terus ya perjalanan si Gessi ini, bisnis, pelecehan, dan keluar masuk penjara. Kemudian dengan bantuan uang ibunya, Gessi membeli sebuah rumah peternakan di dekat desa Norwich di Norwood Park Township, West Somerdale Avenue, dan pada tahun yang sama juga Gessi ini mendirikan perusahaan konstruksinya. Lalu pada 1 Juli 1972, Gessi menikah untuk yang kedua kalinya dengan Carol Hoff. Perusahaan konstruksi Gessi ini sangat sukses ya, hingga perusahaan tersebut menghasilkan $200.000 per tahunnya. Gessi ini kan orangnya udah sukses ya, tapi Gessi ini masih mau bergabung dengan suatu klub, yang mana klub tersebut adalah klub badut. Kemudian Gessi ini membuat karakter badut dengan nama Pogo the Clown. Gessi dengan karakternya sebagai Pogo the Clown ini sering menghibur anak-anak di rumah sakit, bergabung dengan acara-acara partai lokal, dan dengan acara-acara amal. Oh iya, Gessi ini juga masih terlibat dalam partai politik ya, dan sempat berfoto dengan ibu negara pada saat itu, yang mana di kemudian Gessi ini menjadi aib dan penyesalan terbesar ya untuk partai politik tersebut. Kenapa gitu loh bisa membawa Gessi bergabung ke dalam partai politik tersebut. Pembunuhan Gessi yang pertama terjadi pada tanggal 3 Januari 1972, yang mana korbannya tersebut merupakan seorang remaja laki-laki berusia 16 tahun bernama Timothy Jack McCoy. Gessi menawari McCoy ini untuk bermain sulap ya dengan menggunakan borgol. Ketika Gessi sudah berhasil memborgol tangan McCoy, si Gessi pun mulai menunjukkan nih sikap tidak baiknya, sehingga ada sedikit perlawanan dari McCoy. Tetapi kemudian Gessi ini berhasil membunuh McCoy dengan cara menusukkan benda tajam beberapa kali ke dadanya si McCoy. McCoy pun berhasil terbunuh dan dibawa oleh Gessi ke ruang bawah tanahnya dan ditutupi dengan lapisan semen. Setelah pembunuhan pertamanya tersebut, Gessi kemudian menyadari ya bahwa melakukan pembunuhan, melihat korbannya sekarat, menyiksa korbannya itu merupakan sensasi utama ya buat si Gessi. Gessi kemudian ketagihan ya melakukan pembunuhan karena dia suka nih lihat korbannya sekarat. Bahkan beberapa korbannya nih yang udah nggak tahan disiksa itu meminta untuk dibunuh saja, tetapi Gessi mengatakan aku tidak akan membunuhmu kecuali aku mau saja. Gessi membawa mayat-mayat korbannya itu ke bawah tempat tidurnya selama 24 jam sebelum menguburkannya ke ruang bawah tanah. Beberapa mayat juga dikuburkan di garasi. Hingga rumah Gessi ini sudah tidak cukup lagi menampung mayat, Gessi membuang mayat-mayat korbannya tersebut ke sungai Des Plaines. Pada sore hari, tanggal 11 Desember 1978, Gessi melakukan sebuah kunjungan ke apotik Nissen di Des Plaines untuk membahas sebuah kesepakatan melakukan renovasi dengan pemilik apotik tersebut bernama Phil Torf. Selama berada di apotik tersebut, Gessi melihat seorang karyawan remaja laki-laki bernama Robert Peace yang kira-kira berusia 15 tahun. Gessi menawarkan pekerjaan kepada si Peace di
perusahaan konstruksinya dengan gaji 2 kali lebih besar daripada gaji di apotik tersebut. Peace tertarik dengan tawaran Jessie. Saat Peace dijemput oleh ibunya, Peace ini meminta izin kepada ibunya untuk pergi sebentar menemui seorang kontraktor untuk membahas tentang renovasi dan tawaran kerja. Ibu Peace pun mengizinkan, tetapi ibunya si Peace ini mulai panik dan curiga ya, karena si Peace tidak kunjung kembali. Yang kemudian ibunya ini melapor kepada polisi bahwa Peace telah hilang. Keesokan harinya, pada tanggal 12 Desember, polisi melakukan penyelidikan di apotik tempat Peace bekerja. Orang yang pertama diselidiki tentu si kontraktor ya, yaitu Jessie, karena si Peace ini kan izinnya pergi untuk bertemu dengan seorang kontraktor. Ketika Jessie diwawancara, tentu Jessie tidak mengaku. Mencurigai Jessie kemungkinan menahan Peace, polisi kemudian mendapat surat izin penggeledahan rumah Jessie pada tanggal 13 Desember. Penggeledahan pun dilakukan dan ditemukan banyak barang-barang mencurigakan di rumah Jessie, termasuk pistol, borgol, minuman keras, dan beberapa buku tentang homoseksual. Polisi kemudian mengawasi Jessie selama 12 jam. Pada tanggal 15 Desember, polisi kemudian mendapat rincian lebih lanjut tentang si Jessie ini, bahwa salah satu korbannya, Jeffrey Rignall, sempat mengadu ke polisi walaupun tanpa bukti ya, sebelum kemudian si Jeffrey Rignall ini meninggal. Jessie menggunakan kloroform, memperkaos dan menyiksa si Jeffrey Rignall ini, dan juga memberi luka bakar di dada dan di wajahnya, sebelum kemudian dibuang di Lincoln Park. Pada malam 20 Desember, Jessie pergi ke kantor pengacaranya di Park Ridge. Sesampainya di kantor pengacaranya, Jessie ini meminta diberi minuman alkohol ya. Lalu dalam keadaan setengah mabuk, Jessie ini mulai ngomong ngelantur, tidak sadar, dan mengatakan bahwa dia telah melakukan pembunuhan dan pelecehan seksual dan membuang korban-korbannya itu di sungai Des Plaines, dan beberapa ada di ruang bawah tanah di rumah Jessie. Pada 16 Februari 1980, sidang Jessie dimulai di Chicago. Jessie dinyatakan bersalah dan kemudian dipenjara. Kemudian pada 10 Mei 1994, Jessie dijatuhi hukuman mati. Menurut laporan, Jessie ini tidak merasa bersalah ya atas tindak kejahatannya. Bahkan ia sempat mengatakan, membunuhku tidak akan membuat siapapun kembali. Dan kata-kata terakhir Jessie adalah kiss my ass, yang dia katakan kepada petugas lapas sebelum ia dikirim ke ruang eksekusi. Oke guys, sampai di sini aja dulu video dari aku. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku sampai akhir. Buat kalian yang suka, kalian boleh klik like dan subscribe. Dan jangan lupa klik lonceng ya, supaya kalian bisa dapat notifikasi saat aku mengupload video baru. Buat kalian yang mau kasih komentar atau kritikan, nggak apa-apa, kalian boleh tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika selama menjelaskan ke kalian aku ada salah kata. Oke, bye, see you on my next video.